Dibombardir 2 F-15 Amerika Serikat atas perintah Biden, Suriah agresi pengecut. Pemerintah Presiden Bashar al-Assad mengutuk keras serangan rudal oleh 2 jet tempur F-15 Amerika Serikat di Suriah yang diperintahkan Presiden Joe Biden. Damaskus menyebutnya sebagai agresi pengecut. Reaksi Damaskus muncul ketika Biden mengkonfirmasi kepada wartawan bahwa dialah yang memerintahkan serangan itu sebagai peringatan untuk Iran. Washington berdalih serangan dengan target para milisi pro-Iran di Suriah itu sebagai pembalasan atas rentetan serangan roket terhadap pasukannya di Irak. Republik Arab Suriah mengutuk keras agresi Amerika Serikat terhadap kedaulatan Suriah. Kata Kementerian Luar Negeri setempat di Damaskus pada hari Jumat yang dilansir Russia Today Sabtu 27 Februari. Serangan itu melanda wilayah provinsi Deir ez-Zor di mana berbagai infrastruktur dihancurkan. Itu sebagai agresi pengecut, lanjut kementerian itu. Pelanggaran mencolok dari aturan hukum internasional dan piagam PBB. Washington mengatakan serangan udaranya menargetkan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran termasuk Kataib Hezbollah dan Kataib Said al-Sudah di dekat kota Al-Bukamal di perbatasan Suriah, Irak dan merupakan pembalasan atas serangan roket baru-baru ini terhadap fasilitas di Irak digunakan oleh tentara dan kontraktor Amerika Serikat yang ditempatkan di sana. Iran membantah bertanggung jawab atas serangan roket itu. Sebuah kelompok milisi Syiah yang menamakan dirinya Saraya Aulia Al-Dam mengaku bertanggung jawab karena menargetkan bandara internasional Erbil awal bulan ini. Mengunjungi Houston, Texas pada hari Jumat untuk mensurvei kerusakan dari badai musim dingin dan pemadaman listrik pekan lalu. Biden ditanya pesan apa yang ingin dia kirim ke Iran dengan serangan udara tersebut. Anda tidak dapat bertindak dengan impunitas, hati-hati, katanya dalam satu-satunya komentar tentang serangan yang datang dari dirinya secara pribadi terhadap Teheran. Pemerintah Suriah bagaimanapun menunjukkan bahwa pemboman tersebut mengirimkan pesan pengabaian Amerika atas peran legitimasi internasional dalam menyelesaikan krisis Suriah. Karena bertepatan dengan kunjungan utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen ke Damaskus. Was-was dengan misil Iran, Israel dan Amerika Serikat kembangkan perisai rudal balistik. Israel mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan perisai rudal balistik baru atau Aero-4. Kerjasama sebagai bagian dari sistem pertahanan yang dibangun dengan tujuan mempertahankan diri dari serangan Iran. Rudal pencegat Arrow 2 dan Arrow 3 Israel sudah beroperasi sebagai bagian dari sistem berlapis-lapis untuk menghancurkan rudal yang masuk di atmosfer dan juga di luar angkasa. Pengembangan Arrow 4 bersama dengan mitra Amerika, kami akan menghasilkan lompatan teknologi dan operasional ke depan, mempersiapkan kami untuk medan perang masa depan dan juga ancaman yang berkembang di Timur Tengah dan juga sekitarnya, kata Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Middle East Monitor. Kementerian Pertahanan mengatakan Israel Aerospace Industries akan berfungsi sebagai kontraktor utama untuk Aero-4. Boeing dan juga sistem Elbit Israel juga merupakan bagian dari proyek pertahanan Aero. Sebelumnya, Komite Kementerian untuk Akuisisi Militer Israel telah menyetujui kesepakatan senjata baru yang kontroversial yang mencakup satu skuadron jet tempur siluman F-35 baru buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Kesepakatan pembelian senjata itu tak hanya F-35 namun negara Yahudi itu juga memborong 4 pesawat pengisi bahan bakar udara KC-46
dan pesawat angkut militer strategis buatan Boeing, serta berbagai rudal dan juga bom canggih. Para pemimpin Israel menggambarkan program rudal balistik Iran sebagai ancaman bagi negara Zionis itu dan juga dunia. Iran mengatakan pengembangan misilnya bersifat intensif dan juga ditujukan untuk mencegah serangan. Iran sendiri belum lama ini melakukan uji coba rudal pintar dengan jangkauan hingga 300 km. Rudal ini dikendalikan oleh Angkatan Darat Iran, sedangkan rudal jarak jauh yang mampu melakukan perjalanan hingga 2000 km atau setara dengan 1250 mil atau cukup untuk menjangkau musuh bebuyutannya Israel. Dan juga pangkalan militer Amerika Serikat dikendalikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC paramiliter Iran. Sementara itu, Rusia dan Iran geram atas serangan udara Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap wilayah dengan target para milisi pro-Iran. Serangan militer Amerika Serikat tersebut atas perintah Presiden Joe Biden yang berdalih membalas serangan roket di pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Pemerintah Rusia dan Iran, dua negara rival Amerika Serikat, geram dengan aksi negara adidaya tersebut. Kami mengutuk keras aksi semacam itu. Kami menyerukan penghormatan tanpa syarat terhadap kedaulatan dan juga integritas teritorial Suriah, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, dilansir Reuters pada Jumat 26 Februari 2021. Dalam keterangan lain, Kremlin menyebut bahwa pihaknya mengawasi situasi di Suriah secara erat serta melakukan kontak yang terus berlanjut dengan otoritas Suriah menyusul serangan Amerika Serikat tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan serangan militer udara di wilayah timur Suriah terhadap fasilitas yang disebut oleh Pentagon dimiliki oleh para milisi sokongan Iran. Sebagai respon atas serangan roket terhadap sejumlah target terkait Amerika Serikat di Irak, sementara juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi media menyebut ia tidak dapat menyatakan apakah Amerika Serikat telah memberitahukan rencananya di awal kepada Rusia atau tidak. Ia menambahkan bahwa kontak operasional dilakukan melalui pihak militer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah di hari yang sama beberapa jam setelah peristiwa serangan udara Amerika Serikat tersebut terjadi. Kedua belah pihak menekankan tentang perlunya pihak Barat tunduk pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Suriah, kata pemerintah Iran melalui situs resminya. Akibat serangan tersebut, setidaknya 1 orang kombatan terhabisi dan 4 lainnya mengalami luka-luka menurut keterangan pimpinan milisi Irak. Sementara itu,